Coba bayangin deh. Kamu berdiri di depan sebuah mesin. Mesin itu berdengung, energinya aneh, baru. Mesin ini tuh kayak kendaraan, bukan buat keluar angkasa, tapi buat waktu. Gimana kalau kamu bisa masuk ke dalamnya, pergi ke zaman dulu banget, atau lompat ke masa depan yang belum ada? Baru mikirin aja udah bikin kaget. Ada sesuatu di dalam diri kita yang kayak ketarik, keinginan dasar manusia, pengen lihat, pengen tahu, pengen ngerasain apa yang ada di luar waktu kita yang singkat di alam semesta ini. Coba pikirin masa lalu, bukan cuma tulisan di buku yang udah bulukan, tapi sebagai tempat yang bisa kamu datengin. Kamu bisa jalan-jalan di Roma kuno, dengar gemuruhnya Koloseum, cium udaranya, rasain mataharinya, lihat sejarah kejadian langsung di depan mata kamu. Lihat dinosaurus berkeliaran, kagum sama ukurannya yang gede banget, rasain bumi geter di bawah kaki mereka. Ini pengalaman yang bakal ngubah kamu selamanya. Pengalaman itu bakal nyambungin kamu ke aliran waktu yang luas banget. Dalam banget, secara pribadi, nggak bisa dibalikin lagi. Terus gimana sama masa depan? Kamu berani lihat? Lihat dunia yang bakal diwarisin ke cucu-cucu kamu? Bisa jadi pemandangan yang penuh harapan, atau sekilas sesuatu yang bikin kita mikir. Kita tuh dari dulu udah mimpiin bisa jalan-jalan menembus waktu. Cerita ini dibisikin dari generasi ke generasi. H.G. Wells ngebayangin ini. Dia kasih kita The Time Machine. Kendaraan buat perjalanan yang gak kebayang. Sejak itu, banyak banget buku, film, sama acara TV yang bahas ide ini. Dari DeLorean-nya Marty McFly sampai TARDIS-nya Doctor Who. Cerita-cerita ini bikin kita penasaran. Bikin imajinasi kita nyala. Bikin kita main-main sama pikiran gimana kalau. Gimana kalau kita bisa ngontrol perjalanan kita di dimensi keempat? Kenapa ya kita suka banget? Kenapa kita cerita-cerita kayak gini? Mungkin karena pengen kabur. Dari kungkungan masa sekarang, dari kesalahan masa lalu. Atau mungkin soal pengetahuan. Pengen lihat rahasia alam semesta. Pengen ngerti asal-usul kita. Atau soal kesempatan kedua. Keinginan buat ngulangin penyesalan. Buat milih jalan yang beda. Cerita-cerita ini nunjukin harapan kita yang paling dalam. Ketakutan yang paling dalam. Soal waktu. Soal diri kita sendiri. Soal kenyataan itu sendiri. Tapi apa ini semua cuma khayalan? Apa mesin waktu itu cuma mimpi? Sains punya jawaban yang lebih rumit. Godaannya pasti gede banget. Kalau kamu bisa balik. Sekali aja. Buat ngubah satu kejadian. Buat nyegah tragedi besar. Buat nyelamatin orang yang disayang. Siapa coba yang bisa nolak? Kelihatannya gampang banget. Mulia banget. Perbaikan kecil di garis waktu sejarah yang panjang. Pasti itu bakal bikin keadaan jadi lebih baik. Tapi alam semesta ini tuh jaringan sebab akibat yang rumit. Kayak tarian lembut dari momen-momen yang saling nyambung. Gimana kalau campur tangan kamu malah ngerusak semuanya? Ini yang bikin ada paradoks. Teka-teki perjalanan waktu yang bikin pusing. Coba pikirin paradoks kakek. Kamu pergi ke masa lalu. Kamu nggak sengaja bikin kakekmu nggak ketemu nenekmu. Jadi, kamu nggak pernah lahir. Tapi kalau kamu nggak pernah lahir, kamu nggak mungkin bisa balik ke masa lalu buat ngelakuin itu. Ini bertentangan sama logika. Kayak buah si malakama kosmik. Masa lalu tuh kayaknya nggak mau diubah gitu aja. Ngelutul tengkat. Void gidis ngeri. Gimana kalau kita bisa lihat hari esok? Bukan cuma nebak-nebak, tapi bener-bener tahu. Mesin waktu bisa ngasih ini. Jendela ke masa depan. Bayangin kemungkinannya. Kita bisa tahu bakal ada bencana alam, gempa bumi, asteroid jatuh, dan kita bisa siap-siap ngungsiin orang-orang dari kota, nyelamatin banyak nyawa. Kita bisa tahu masalah sebelum jadi krisis. Kita atasin duluan. Pengetahuan ini bisa jadi cahaya harapan, alat buat ngebangun dunia yang lebih aman. Low Spike Gaming. Mesin waktu itu bukan cuma keajaiban sains, tapi juga sumber kekuatan yang luar biasa. Kekuatan buat ngubah kenyataan. Dan kekuatan seperti yang kita tahu dari sejarah bisa bikin orang jadi jahat. Di tangan yang salah, mesin waktu bisa jadi senjata paling bahaya yang pernah ada. Jauh lebih bahaya dari bom nuklir. Jauh lebih bahaya dari wabah penyakit. Bisa dipakai buat ngatur masa lalu demi keuntungan yang gak kebayang. Atau buat mastiin kekuasaan yang ngeri dan gak tergoyahkan. Bayangin satu negara atau organisasi rahasia punya teknologi ini diam-diam. Mereka bisa ngubah sejarah biar mereka yang paling berkuasa. Ngehapus musuh-musuh mereka dari sejarah. Bukan cuma ngalahin mereka sekarang, tapi dengan nyegah mereka buat bangkit sama sekali. Mereka bisa nulis ulang kejadian,
biar cok sama pikiran mereka. Bikin masa lalu yang ngebolehin mereka berkuasa. Kebenaran sejarah jadi nggak ada artinya. Jadi mainan buat mereka yang ngontrol garis waktu. Siapa yang bisa ngelarang mereka? Terus, gimana caranya hal sehebat ini bisa kejadian? Apa perjalanan waktu cuma khayalan tukang cerita? Atau sains punya jalannya? Perjalanannya dimulai dari Albert Einstein. Teori relativitasnya ngubah cara kita ngerti soal ruang dan waktu. Dia nunjukin kalau ruang dan waktu itu nggak kepisah. Mereka itu satu ruang waktu. Dan ruang waktu itu nggak kaku. Dia bisa melengkung, dia bisa meliuk, apalagi dekat benda-benda yang berat banget. Atau pas jalan dengan kecepatan super tinggi. Kelenturan ini kuncinya. Ilmuwan punya teori soal lubang cacing. Ini kayak terowongan, jalan pintas di ruang waktu. Bayangin ruang waktu itu selembar kertas, ada 2 titik jauh di kertas itu. Kalau kertasnya kamu lipat, titiknya bisa ketemu. Ya, jembatan yang nyambungin waktu yang jauh, atau tempat yang jauh, atau dua-duanya. Tapi apa mereka stabil? Apa ada yang bisa lewat situ? Ini pertanyaan besar banget. Kalau suatu hari nanti kita benar-benar bisa buka rahasia waktu, kalau ada mesin waktu yang berfungsi di laboratorium, manusia bakal ada di persimpangan jalan yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatan ini, buat datang ke hari kemarin, buat ngebentuk hari esok, ini bakal jadi ujian terbesar buat kita sebagai manusia. Tantangan yang bikin semua tantangan sebelumnya kelihatan kecil. Apa ini bakal nyelamatin kita? Atau malah bikin kita hancur gara-gara ulah sendiri? Jawabannya ada di diri kita sendiri. Apa kita siap buat tanggung jawab sebesar ini? Lihat dunia kita sekarang. Kita aja masih susah ngatur kekuatan yang udah kita punya. Senjata nuklir ngancem ngehancurin seluruh dunia. Industri kita ngubah iklim. Kita rebutan sumber daya, rebutan keyakinan. Apa manusia yang seringnya mikirin untung sesaat, takut dan mentingin kelompok sendiri, bisa dipercaya megang kunci seluruh sejarah, dengan kemampuan buat nulis ulang keberadaan itu sendiri? Ini percaya bikin kita mikir.